Para menteri pertahanan NATO dikabarkan akan menyetujui rencana induk baru untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Rusia di berbagai bidang. Strategi yang bersifat rahasia ini melampaui rencana pertahanan regional yang ada dan bertujuan untuk mempersiapkan serangan simultan di wilayah Baltik dan Laut Hitam, mungkin termasuk senjata nuklir, peretasan jaringan komputer, atau dari luar angkasa. Melansir dari Reuters pada Kamis 21 Oktober 2021, para pejabat dan diplomat anggota NATO mengatakan tidak ada serangan seperti itu dalam waktu dekat. Rusia menyangkal niat seperti perang dan mengatakan NATO lah yang berisiko membuat Eropa tidak stabil dengan persiapan semacam itu. Namun pejabat Amerika Serikat, diplomat NATO, dan mantan pejabat mengatakan konsep pencegahan dan pertahanan di kawasan Euro-Atlantik dan rencana implementasi strategisnya diperlukan saat Rusia mengembangkan sistem senjata canggih dan mengerahkan pasukan dan peralatan lebih dekat ke perbatasan sekutu. Jika Anda memiliki konflik besar semacam itu akan membutuhkan aktivitas di seluruh area operasi, kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika Serikat. Berbagai hal bisa terjadi pada saat yang sama, dan itu benar-benar membutuhkan perencanaan holistik, imbuhnya. Pada Mei, Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina. Jumlah tertinggi sejak Moskow mencaplok Crimea pada tahun 2014 lalu. Menurut pejabat barat, pada bulan September, Rusia menggunakan robot tempur baru dalam latihan militer besar dengan mantan sekutu Soviet Belarusia yang telah membuat khawatir sekutu Baltik. Dengan Rusia meningkatkan atau mengganti sistem ruang angkasa militer Soviet untuk berpotensi menyerang satelit di orbit, mengembangkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengganggu sistem komando sekutu. Moskow juga mengembangkan senjata super yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Mereka termasuk rudal jelajah hypersonic berkemampuan nuklir yang dapat menghindari sistem peringatan dini. Pensiunan Jenderal Amerika Serikat Ben Hodges yang memimpin pasukan tentara Amerika Serikat di Eropa dari 2014 hingga 2017 mengatakan pada Reuters bahwa dia berharap rencana strategis itu akan mengarah pada lebih banyak konferensi dalam pertahanan kolektif NATO, yang berarti lebih banyak sumber daya untuk wilayah Laut Hitam. Bagi saya, ini adalah titik nyala yang lebih mungkin daripada Baltik, kata Hodges, mencatat lebih sedikit sekutu besar seperti Inggris dan Prancis dengan kehadiran kuat di Laut Hitam, dan Turki lebih fokus pada konflik di Suriah. Jamesi, mantan pejabat senior NATO yang sekarang di think tank Friends of Europe di Brussels, mengatakan rencana itu mungkin juga membantu memperkuat fokus pada Rusia saat Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sedang mengembangkan strategi Indo-Pasifik. Sebenarnya tujuannya adalah sekutu di sini berusaha untuk meningkatkan kehadiran mereka di Indo-Pasifik dan melawan kekuatan militer Cina yang meningkat. Asumsinya sampai sekarang adalah bahwa Rusia adalah gangguan, tapi itu bukan ancaman yang akan segera terjadi. Tetapi Rusia melakukan beberapa hal yang mengkhawatirkan. Mereka berlatih dengan robotika dan rudal jelajah hypersonic memang bisa sangat mengganggu, kata Xie. Oke, segitu aja untuk hari ini. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.